Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman Islam, sehingga kita masih dapat menaikkan salah satu kewajiban kita, yaitu salat isya berjamaah dan dilanjutkan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan para pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Fatah Rahmatullah Al-Hafiz. Penceramah tarawih pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andas Haji Nahoi Abdul MPD dengan tema Birrul Walidain. Selanjutnya, laporan keuangan. Saldo tanggal 23 Februari 2026 sebesar Rp4.274.000. Masukan tanggal 24 Februari 2026 sebesar Rp846.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Sehingga saldo tanggal 24 Februari 2026 sebesar Rp4.620.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan untuk memberikan infak dan sedekah, bisa menghubungi Bapak Haji Rudi, dan bila berupa makanan bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto dan Bu Haji Indrawati. Himbauan diharapkan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel, menjaga dan mengondisikan penerbangannya bagi yang membawa anak-anak. Bagi jamaah yang membawa kendaraan, demi menjaga ketertiban dan keamanan sholat, mohon untuk dapat mengikuti arahan dari keamanan saat memarkirkan kendaraannya. Demikianlah maklumat dan himbauan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman. Shadaqallahul 'azim. Hadirin
kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga langkah kita dengan mudah untuk menuju tempat yang mulia ini. Semoga langkah-langkah kita akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat-derajat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya diberi amanah tadi dengan untuk menyampaikan sedikit tentang birrul walidain. Ada sebuah kisah, yakni ada seorang ahli sufi atau orang ahli tasawuf, seorang ulama. Beliau mendapatkan atau bercerita tentang bagaimana hidup di mana dia adalah seorang abid, seorang yang ahli ibadah, tetapi kemudian mendapat kabar dari malaikat bahwa beliau tercatat namanya di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka. Kemudian malaikat berdialog, mungkin dalam mimpi barangkali, sehingga dalam dialog itu, engkau seorang ahli ibadah, kenapa namamu tercatat di neraka? Kata seorang ahli tasawuf ini mengatakan, tidak ada urusan denganku. Aku disuruh untuk ibadah, ya aku lakukan ibadah untuk mendapatkan ridha Allah. Perkara Allah mau menempatkanku di surga atau di neraka itu urusan beliau. Selanjutnya, tidak selang berapa lama datang kembali malaikat itu dan menyatakan bahwa namamu sudah hilang dari catatan di neraka, tapi ada di surga. Terus kata sang Syekh, alhamdulillah. Terus sang Syekh bertanya kepada malaikat, kalau boleh aku tahu apa penyebab aku bisa dicatat sebagai calon penghuni neraka? Jawaban malaikat adalah, dulu waktu kamu berumur 15 tahun, di malam hari kamu berbaring di tempat tidur, lalu kamu mendengar langkah ibumu yang menuju ke tempatmu dan engkau pura-pura tidur agar tidak disuruh. Dan memang ibunya datang ke situ untuk menyuruhnya pergi ke pasar. Ada satu keperluan, karena melihat anaknya sedang tidur, maka dia tidak tega untuk membangunkannya. Nah, itulah catatan dosa yang membuat engkau dicatat sebagai penghuni neraka. Nah, kisah ini barangkali kita coba renungkan sedikit. Lalu kita ambil sebuah ayat, baik ayat yang tadi dibaca yang di surat Al-Isra ataupun ada beberapa ayat lain yang memerintahkan kepada kita selaku manusia, karena pada dasarnya manusia di dunia ini kecuali Adam adalah seorang anak. Jadi kalau di situ diperintahkan bahwa soal insana, diperintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Manusia berarti siapa saja, karena pada dasarnya mau dia orang tua mau dia anak, pasti dia adalah asal usulnya adalah anak. Maka kalimatnya di situ manusia. Menariknya ayat ini di situ tadi menceritakan tentang manusia dari kecil sampai dewasa, yakni surat Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibumu telah mengandungmu dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan telah mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. Dalam hal ini pernah ada perbedaan
pemahaman sehingga ada korban. Ketika Utsman dan Ali memahami ayat ini, menurut Utsman bayi yang yang dikandung itu pasti tidak, kalau 6 bulan belum bisa lahir. Sementara menurut Ali sebagai seorang gerbang ilmu mengatakan 6 bulan itu sudah bisa lahir, karena menyusui 2 tahun penuh dan 6 bulannya adalah mengandung sehingga melahirkan. Atas kasus ini ada seorang laki-laki datang kepada Utsman dan dia itu menyatakan bahwa istrinya telah berselingkuh dan sudah hamil. Ya, kenapa dia berkesimpulan begitu? Saat itu lahir di usia 6 bulan. Datang kepada Utsman dan Utsman ngasih hukuman agar dia dirajam. Lalu Ali bertanya, kenapa dirajam? Padahal dia kalau menurut ayat betul 6 bulan, tidak sekalipun 6 bulan itu sudah wajar, sudah pas jika dia lahir sebagai dari seorang ayah yang sah. Tapi kenyataannya atau kejadiannya adalah bahwa Utsman telah kadung merajam orang itu dan sudah wafat. Maka lahirlah anak dengan mirip seperti ayah yang tadi. Jadi ini bisa kita simpulkan di sana bahwa 6 bulan salasuna syahra, 30 bulan itu 6 bulan diantaranya masa mengandung. Kemudian yang kedua kita lanjut, di sana juga mengatakan bahwa hatta idza balagha asyuddahu wa balagha sab'ina wa balagha sab'ina sana, sampai dia mencapai usia kuat dewasa dan mencapai usia 40 tahun. Kita tidak lanjutkan dulu tentang yang tadi, bagaimana seorang anak ini harus berbakti pada orang tuanya, sampai-sampai kepada ada hadis ridallah fi ridal walidain. Kalau menurut penjelasan tadi berarti alasan seorang anak berbakti pada orang tua karena dia telah mengandungnya, telah menyusuinya, dan telah mengantarkannya, mengurusnya sampai dia usia 40 tahun atau sampai usia balik. Apakah hanya itu? Oh tidak. Yang paling penting di sana adalah selain yang tadi disebutkan alasan harus berbakti, adalah yang paling utama adalah alasan ketaatan kepada Allah. Ada anak bertanya kepada saya, Pak Guru, teman saya ini sejak lahir orang tuanya atau bapaknya berpisah dan sampai sekarang belum pernah datang, belum pernah ngasih apa-apa. Apakah saya atau dia sebagai anak harus tetap berbakti pada orang tua yang tadi atau tidak? Kalau alasannya tadi berarti dia harus menyusui segala macam jika itu terjadi pada ibu setelah lahir kemudian dia pergi aja gitu ya, berarti tidak ada alasan dong untuk tidak taat. Karena alasannya jika menyusui menjadi sebuah alasan, hanya sebuah alasan menyusui lalu dia harus taat, itu berarti tertolak kalimatnya. Maka di sini yang paling utama adalah ketaatannya kepada perintah Allah. Allah memerintahkan untuk taat kepada orang tua, mau bagaimanapun. Mau dia itu lahir lalu kemudian diurus sampai dewasa, mau lahir kemudian ditinggal meninggal, mau lahir kemudian ditinggal pergi dan seterusnya, orang tua adalah orang tua, harus tetap ditaati, tidak ada istilah. Maka di situ hukum menjelaskan bagaimana seorang anak akan tertahan ridhonya Allah, ya, karena orang tua tidak ridho. Bagaimana kisahnya Uwais Al-Qarni yang fenomenal, sering kita dengar dalam kisah-kisah itu atau kisah tersebut. Salah satu kisah yang terkaitan dengan orang tua, bakti orang tua adalah termasuk yang paling populer. Dengan ibunya yang egois, tidak mau diurus oleh orang lain, hanya mau diurus oleh Uwais Al-Qarni dalam keadaan miskin, ya, maka dia sehari-harinya hanya mengikuti, mengurusi ibunya saja. Tetapi apa? Ketika Rasulullah
mendengar itu semua, termasuk dia pernah berkunjung ke Madinah ingin ketemu dengan Rasulullah tapi tidak ketemu, maka kemudian sebelum wafatnya dia berwasiat kepada Umar salah satunya, kalau nanti aku tidak ada, jika nanti ada Uwais Al-Qarni datang ke sini, maka mintalah kepadanya doa agar didoakan. Ciri-cirinya begini-begini. Kenapa? Karena artinya saking ada semacam keistimewaannya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, jika kita hari ini mungkin orang tua sudah tidak ada, tentu ada cara untuk berbakti kepada orang tua. Semua yang dilakukan oleh anak dengan diniatkan mendapatkan mendoakan orang tua sebagaimana hadis yang sahih, maka akan sampai itu semua doa itu kepada orang tua. Dan yang paling barangkali kita harapkan, seperti itu kita memperlakukan orang tua, maka seperti itulah nanti suatu saat kita akan diperlakukan oleh anak. Ada seorang anak kecil punya ayah orang kaya, kemudian orang kaya ini memiliki beberapa kamar, dan salah satu kamarnya dia letakkan di atas. Kamar itu sempit dan dari ventilasi juga kurang nyaman. Ibunya lah ditaruh di sini. Ya, kenapa? Karena dia malu kalau nanti ada tamunya di bawah segala macam lalu melihat orang tua yang sudah renta. Tiba-tiba pulang habis bekerja, dia melihat anaknya sedang menggambar. Ketika menggambar itulah kemudian dia coret-coret kamar orang tua, kamar ayahnya itu, rumah ayahnya, dan ayahnya bertanya, "Nak, yang ini kamar yang mana ini?" "Ini kamar tamu. Ini ayah biasa di sini suka nerima tamu, orang-orang besar. Terus yang ini dapur, mama sering di sini. Terus yang ini di atas ini kamar apa? Kok jelek amat?" "Ini kamar nenek yang ayah suka naruh di situ nenek." Itu sebetulnya pukulan telak gitu. Nanti kata anak ini, aku juga pengen seperti itu. Ayah nanti di sana tempatnya. Itu kan sudah terwujud di sini. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, anaknya memperlakukan dirinya seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ini ada pesan untuk kita. Pesannya apa? Di dalam ayat tadi lanjutannya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi bersyukur atas yang dia peroleh, di mana orang tua telah memperlakukannya dengan baik, di mana orang tua telah mengurusnya dan sebagainya, yang pada akhirnya dia ketika orang tua sudah tidak ada, salah satu baktinya doakan dia, ya, aslihli, kemudian doakan keturunannya itu, dzurriyyati gitu ya, keturunannya, maka disitulah nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Orang tuanya mendapatkan doa, dia memperoleh anak yang soleh. Baik, ayat-ayat atau potongan doa ini kita biasakan untuk dibaca untuk kita dan untuk orang tua kita. Aslihli dzurriyyati, ya. Inni tubtu wa inni minal muslimin. Tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalimat tobat harus selalu diluncurkan oleh anak, mendoakan orang tuanya, kemudian harus diluncurkan atau disampaikan dan dibacakan oleh ayah untuk memperoleh anak yang saleh. Seorang ulama Mekah mengatakan, "Wahai anak muda, kesini kamu." Setelah anak muda itu duduk di depannya di teras Madinah, kemudian dia mengatakan, "Berapa kali kamu hari ini sudah mendoakan orang tua?" "Aku sudah mendoakan orang tua tadi pas sholat." Bunyinya gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya segitu. Setiap aku sholat, berarti hari ini kamu hanya 5 kali. Hanya 5 kali. Coba kamu bacakan sekali. Butuh waktu berapa menit? Tidak sampai semenit. Pelit sekali kamu. Orang tua yang begitu berjasa, kamu doakan hanya 5 kali sehari, padahal hanya memakan waktu 1 kali doanya nggak nyampe semenit.
Coba kamu bacakan perharinya 10 kali, 20 kali, 30 kali sebagai bentuk rasa di mana kamu bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Sebentar ada kisah lain, ada 2 anak yang dipanggil ke pengadilan. Kenapa? Karena menggugat. Gugatnya adalah karena dia ingin mengurus orang tuanya. Satunya tidak mau melepaskan, satunya kepengen ngurus ibunya. Maka mereka datang ke pengadilan ngadu. Pengadilan bingung. Ketika bingung memutuskan, ya udah, kata ditanya ibunya, ibu mau ikut siapa? Mau ikut anak pertama apa anak kedua? Ibunya hanya menunjuk, anak pertama mataku yang kanan, anak kedua mataku yang kiri. Maka berlinanglah air mata ibunya. Hakim bingung memutuskannya karena kedua-duanya nggak disebutkan oleh orang tua ini. Tetapi kemudian hakim memutuskan karena kakaknya tadi sudah 16 tahun mengurus ibunya, maka sekarang berikan kesempatan kepada adiknya. Saat itulah kakaknya langsung histeris, sujud histeris dan marah-marah. Dia mengguling-guling di tanah. Kenapa? Karena telah hilang darinya pintu surga yang seharusnya dia pegang. Dia memperoleh kesempatan memperoleh pintu surga, tapi kali itu beralih ke adiknya. Inilah barangkali yang perlu kita renungkan ayat tadi. Semoga kita sebagai anak berbakti pada orang tua dengan cara mendoakan dan mungkin sedekah untuknya, berwakaf untuknya dan seterusnya. Insya Allah anak-anak kita nanti suatu saat akan mendoakan kita dan akan menjadi orang-orang yang soleh untuk kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.